Selamat malam semuanya. Oke, saya mulai aja ya. Berapa lama nih Pak? Saya bisa bicara 3 jam soalnya Pak. Mengenai Eh, dinosaurus. Ya. Tapi yang enggak lah, tenang aja. Saya kasih yang umum aja kan. Soalnya saya punya pengalaman bawain beberapa topik dinosaurus yang berat-berat. Ya sebenarnya sih nggak, ya misalkan dinosaurus tuh larinya cepet, berapa cepet. Lalu kemudian mengenai dinosaurus evolusi jadi burung. Wah, itu satu topik ya. Tapi yang saya bagikan hari ini yang sangat umum banget. Mungkin saya mulai share aja ya, share screen ya. Kalian, oke. Eh, oke. Oke, ya, topik kita adalah dinosaurus dan iman Kristen. Gambar slide-nya keluar ya. Ya, oke ya. Sama sayanya juga ada kan ya. Oke. ya, aman, Pak. Asalnya nanti saya mau tunjukin ininya. Oke. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya perlu jelasin dulu posisi saya. Karena orang itu banyak pegang posisi gitu ya, khususnya di dalam dunia kekristenan ada. Nah, saya itu tipe yang namanya Young Earth Creationist. Young Earth Creationist itu berarti saya percaya Tuhan menciptakan alam semesta ini usianya masih sangat muda dan apa yang ada di dalam Kejadian 1 itu bahwa Tuhan menciptakan itu satu hari itu 24 jam. Itu kategori yang Earth Creationist. Jadi saya masih, oh, dibilang Kristen tradisional atau Kristen ortodoks banget. Pandangan saya di situ yang Earth Creationist. Lalu ada juga yang Old Earth Creationist. Old Earth Creationist itu berarti percaya bahwa bumi itu usianya tua. Ya. Lalu ada Theistic Evolution. Itu adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui proses evolusi. Jadi awalnya dari Tuhan, lalu kemudian berjalan waktu melalui evolusi, kemudian terjadinya alam semesta ini. Lalu ada juga progressive creation. Ini mirip sama theistic evolution, cuman ketika spesies satu eh, berubah menjadi spesies yang lain, misalkan dari binatang air menjadi amfibi, amfibi kemudian menjadi binatang darat. Nah, proses itu adalah proses di mana Tuhan menciptakan. Jadi menciptakan jenis binatang baru dari jenis binatang sebelumnya. Itu yang namanya progressive creation. Kalau theistic evolution itu cuman awalnya Tuhan ciptakan, jadi beda ya. Lalu ada day age theory. Itu teori mengatakan bahwa satu hari di dalam Kejadian 1 itu bisa jutaan tahun. Lalu ada gap theory juga yang mengatakan bahwa antara Kejadian 1 dengan satu dengan satu ayat 2 itu ada jarak jutaan tahun. Ya. Ada juga yang mengatakan satu hari itu 1.000 tahun, itu juga ada. Jadi pandangannya banyak ya. Nah, posisi saya di yang earth creationist. Jadi jangan bingung ya. Ini dulu yang poinnya. Jadi dari sini kemudian kita bergerak ya. Nah, saya pikir kalau posisi saya ini justru memudahkan untuk mengajar sekolah minggu juga nantinya ya. Kalau masih pengajarannya masih Kristen tradisional. Nah, ini saya ada buat sebuah seri yang namanya Creation Apologetic Series ya. Jadi saya sudah bikin sampai sekarang episode ke-8. Nah, episode yang ke-8 ini apakah dinosaurus berevolusi jadi burung, saya nggak bahas sekarang. Jadi mungkin kalau rekan-rekan ada yang mau ikut silakan. Tapi yang di episode 5, 6, 7 itu kira-kira intinya mirip sebenarnya materi hari ini. Ya, cuman karena ada video-video yang saya nggak bisa masukkan di YouTube karena nanti kena strike ya, karena kan ada copyright ya. Jadi itu nanti saya akan share di hari ini. Oke, lalu kemudian, nah ini saya juga ada free ebook. Nanti minta admin yang boleh sharing ya. Saya akan bagikan buku yang pernah saya tulis tahun 2011. Judulnya Dinosaurus dan Iman Kristen, sebuah apologetika untuk penciptaan. Ya. Tapi ini buku sudah absolut sih. Saya berharap nanti saya bisa perbaiki. Nah, kita mulai aja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bicara mengenai dinosaurus itu, kalau kita mau cari buku dinosaurus, pasti harus cari di section anak-anak. Ya, jadi sangat umum dan anak-anak sangat suka sekali mengenai dinosaurus. Ya. Nah, ada satu orang yang nama Ken Ham, dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa dinosaurus itu digunakan banyak
ada salah satu topik yang digunakan banyak oleh orang evolusionis untuk karena mencuci otak anak-anak kita untuk percaya bahwa ide evolusi dan menolak dan kita sebagai firman Tuhan yang tidak bersalah. Ini pandangan daripada dia. Saya pikir ya memang kita belajar teori evolusi itu biasanya dulu kita SMP, tapi sekarang dengan adanya dinosaurus, mereka masih SD itu sudah mulai belajar teori evolusi dan ini sebenarnya agak membingungkan ya. Oke. Nah, saya mulai dengan yang pertama, apakah dinosaurus ada atau tidak? Nah, saya ingat waktu itu saya praktek di Taiwan, di Taipei, ada satu mahasiswa Indonesia bilang bahwa dinosaurus itu nggak ada. Karena apa? Dinosaurus itu kan eh, konotasinya kan teori evolusi salah, berarti dinosaurus nggak ada. Nah, saya harus mengatakan nggak. Posisi saya adalah kita sebagai yang earth creationist, kita masih percaya pemikiran iman Kristen tradisional, kita tetap percaya bahwa dinosaurus ada. Karena apa? Karena ada banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya misalkan Bapak Ibu bisa lihat di museum ini ya, ini museum dinosaurus ya. Itu ada fosil-fosil dinosaurus yang ada. Nah, ini fosil Lambeosaurus, lalu ada fosil Stegosaurus. Nah, Bapak sekalian, ini tolong diingat baik-baik. Ini Stegosaurus ya. Ini salah satu bintang kita malam ini karena ini paling sering keluar nanti, Stegosaurus. Dia itu unik, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat di gambar atau di sini, ini ada siripnya ya. Nah, siripnya ini, nah memang di sini kan di gambarnya siripnya warna merah, tapi aslinya kita nggak tahu warnanya apa ya, karena yang ditemukan memang cuma platnya doang ya, nggak ada. Kalau merah ini kan berarti ada kulit, ya ada aliran darah, ada segala macam ya. Nah ini Stegosaurus. Ya. Tolong ingat baik-baik karena ini sering keluar nanti. Lalu ada Triceratops. Ini seperti ini gede ya, kepalanya itu besar sekali. Kita kalau ukuran manusia itu ya, saya pernah lihat kira-kira perbandingannya itu kepalanya ini seperti kayak satu tubuh manusia gitu. Jadi dan dia itu sepertiganya kepala, dua pertiganya itu bagian tubuh yang lain. Lalu nah ini yang menarik waktu saya mengunjungi Creation Museum di Kentucky di Amerika, itu ada eh, replika dinosaurus ya yang ada di museumnya. Ini juga satu sama ya, ini Triceratops. Jadi kami sendiri, walaupun sebagai seorang yang earth creationist, kami tetap percaya bahwa dinosaurus ada. Bahkan ini kami juga di exhibit seperti ini, museum seperti ini yang didirikan oleh orang yang earth creationist, itu yang Cunningham yang tadi, ya, tetap percaya bahwa dinosaurus itu ada. Nah, pertanyaannya adalah, kan dinosaurus itu kan ditemukannya kan kebanyakan adalah tulang, fosil tulang. Lalu gimana kita bisa tahu bentuk-bentuknya? Nah, ini adalah salah satu cara proses uh, rekonstruksi daripada dinosaurus. It was not the first time people have tried to physically reconstruct creatures from the age of dinosaurs, but there are lessons to be learnt from those who have tried before. This is Crystal Palace Park in London. The statues are a solid reminder of the mistakes of the past. Back in the middle of the last century, there was hardly anything to go on. A few bones, a few teeth. And on the basis of that, they built these complete animals. So it's not really surprising they made a few mistakes. The head's the wrong shape. We know that nowadays. In particular, right on the tip of the snout, there's this great big horn, which is very similar to that of a rhinoceros. It's completely wrong. We now know that that horn is actually a thumb spike, which was used to defend the animal. Over time, ideas change, and in the case of these wonderful models, more dinosaur skeletons were found much more complete, and they allowed ideas about the shape and form of dinosaurs to evolve. By the 1920s, dinosaurs looked a bit more like this. At the time, such pictures were an amazing achievement, but the animals are still very inaccurate. The Brontosaurus should not have such a bendy neck, the T-Rex should not be standing up straight. In the intervening years, a lot more skeletons have been discovered,
and as a result, museum pieces have become increasingly accurate. Making dinosaurs true to how they were meant basing them on up-to-date skeletons. It was then the job of sculptors to build the whole animal from the bones up. I think the basic shape of many of the dinosaurs that we now see today as reconstructions is pretty much correct. I would say that science has progressed enough to get the basic shape as accurate as we would hope. Of course, far more than the basic shape was needed. The creatures would have to have skin, scales, color, eyes, and everything. Could a pile of bones reveal that? Well, bones give you a starting point. If you take the skull of Iguanodon here, in the case of this animal, the bones give you more clues about the way in which you might flesh out this framework. If you look at the back of the jaw, you have this very distinctive prong here. There are surface markings on that which show where the muscles attach, and this shows how the jaw works. So you can flesh in part of the skull there. At the front end of the jaw, you've got this area with no teeth, quite a rough surface with lots of little openings on the side for blood vessels. And this shows exactly where there was a horny beak growing for feeding in this animal. If you're really lucky, you can find the skin impression of a dinosaur. This is the skin of Iguanodon. Notice the fine scaly pattern, just like that of a lizard. It shows that the skin itself is quite flexible. There was one thing, though, that could only be guessed at. Colour is something we're very unlikely to find in the majority of dinosaurs. So far, we don't know of any colour pigments preserved in dinosaur skeletons. It's not unreasonable to suspect that many dinosaurs were colourful in many ways and used colour in various aspects of their behaviour. So there's no harm in introducing colour to reconstructions. If you add this to the information from the other fleshy structures, then what you can begin to do is put together a picture of the dinosaur as it might have appeared in life. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dilihat Once ya, the ini animals were masih built, zaman belum CGI masih belum terlalu canggih ya. Mereka masih bikin seperti ini untuk ininya. Nah, tadi saya udah dibahas mengenai masalah kulit ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat gambar yang Stegosaurus ini bisa warna merah-merah gini, ini sebenarnya kita nggak bisa tahu ya. Atau misalkan ini kan Stegosaurus, atau yang ini Ankylosaurus, ini warnanya bisa hijau begini. Nah, kita nggak tahu pasti sebenarnya ini karena memang ada screen impression, juga ada ya ditemukan, nanti saya akan tunjukkan ada mumi dinosaurus gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu warnanya udah pasti sudah hancur ya, pudar ya. Oke, jadi itu masalah di warna. Nah, di situ tadi sudah dibahas mengenai Iguanodon. Jadi Iguanodon itu waktu ditemukan tuh ada salah rekonstruksi karena ada satu dibilang culanya, padahal sebenarnya itu bukan cula ya, tapi itu adalah ini yang tadi yang di Crystal Park itu. Nah, itu sebenarnya adalah ibu jarinya ya. Jadi salah rekonstruksi dikira cula, padahal sebenarnya ibu jarinya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini sudah ditemukan lengkap, masih dipertanyakan sebenarnya Iguanodon itu jalan dengan 4 kaki atau 2 kaki. Jadi juga ini satu hal yang nggak bisa dijelaskan. Jadi fosil itu tidak bisa menjelaskan hal ini. Termasuk juga sebenarnya yang tadi Stegosaurus ini ya. Ini dia itu posisi siripnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu lihat di gambar 3 itu posisi siripnya itu sejajar ya. Lalu yang satu itu dia posisinya dia miring gitu ya, seperti ini gitu ya, bukan berdiri begini. Lalu yang kedua itu yang selang-seling. Nah, kebanyakan sekarang kalau dilihat ya ini modelnya selang-seling ya, diperkirakan selang-seling. Tapi sebenarnya waktu ditemukan ini kan lepas. Jadi nggak tahu pasti sebenarnya letaknya itu 3, 2 atau 1. Tapi secara umum sekarang lebih banyak orang memilihnya 2. Lalu juga misalkan mengenai hidungnya ya, Bapak bisa lihat di sini bahwa dulu hidungnya itu agak ada di puncak moncong di atas, sekarang lebih turun ke bawah ya. Itu bisa dilihat di gambar yang kiri dan kanan ya.
Lalu juga ini juga yang menarik nih, T-Rex ya. Ini satu binatang yang sangat terkenal ya. Ini T-Rex ya. Nah, T-Rex itu pertama-tama digambarkan sebagai predator ya. Lalu kemudian teorinya ada teori yang baru mengatakan bahwa T-Rex itu pemakan bangkai ya. Nah, itu menyebabkan kemudian film Jurassic Park, ya ini bukan Jurassic World ya, sekarang kan Jurassic World, itu Jurassic Park jadi 20 tahun yang lalu kira-kira mungkin, tahun 2011 ya, iya. Itu saya ingat saya ada tulis itu berarti Jurassic Park 2 waktu itu kira-kira. Ya, jadi Jurassic Park 1 itu tokoh utamanya ini T-Rex. Ya, T-Rex yang ngejar-ngejar ya. Tapi kemudian teorinya berubah dari predator jadi pemakan bangkai. Jadi salah satu penasihat filmnya kemudian mengatakan bahwa ya, akhirnya ini digambarkan menjadi pemakan bangkai, nanti tokoh utamanya diganti jadi Spinosaurus. Ya, nah ini ada videonya bisa dilihat. Nah, mungkin nggak gitu terlalu kedengeran ya. Coba saya. Nah ini T-Rex. Nah, jadi digambarkan ya kalau di video itu ada suara lalat, jadi T-Rex-nya lagi makan bangkai. Nobody move a muscle. Ini ketemu dinosaurus nih. Nah, T-Rex-nya kalah sama Spinosaurusnya. Ya. Jadi bisa dilihat ya dari dari modelnya itu T-Rex itu diganti jadi Spinosaurus tuh. Itu kelihatan tuh dia punya ininya sekarang ada ya. Jadi diganti logonya udah diganti di Jurassic Park 3. Ya. Oke, saya lanjut deh. Nah, juga ya masalah rekonstruksi juga. Nah, ini yang sering terjadi juga kadang-kadang tuh ditemukan nggak lengkap ya. Jadi misalkan contoh dia ini si siapa yang namanya Eh, Fernando Novas ya, dia temukan nggak lengkap, tapi dia katakan bahwa ini adalah dinosaurus yang mirip burung ya. Jadi dia coba rekonstruksi. Tapi Bapak bisa lihat itu ya, itu yang hitam-hitam itu nggak ada itu sebenarnya. Yang ada itu cuma tulang-tulang yang ada. Oke. Nah, juga terjadi bahwa kadang-kadang ketuker ya. Misal tahun 1906 itu ada Tyrannosauria ya. Nah, itu ternyata setelah diteliti ditemukan bahwa ini adalah binatang yang berbeda. Jadi ini adalah sebenarnya yang disebut yang kayak ini binatang yang disebut ini yang Dinosaurus imperieus itu ternyata adalah campuran antara T-Rex T-Rex dengan Ankylosauria ini. Sorry, ini. Jadi ini dua kecampur dibikin suatu spesies yang baru ya. Dan ini nggak terjadi cuma sekali. Brontosaurus juga sama, itu juga kepala Diplodocus ini yang terganti ya. Sorry, Apatosaurus gitu ya. Kepalanya salah pasang gitu. Jadi itu kejadian yang ada ya. Jadi bisa terjadi ya itu waktu ditemukan salah cocokin ya akhirnya bisa bikin spesies yang salah gitu loh. Oke, lalu ini juga ini sih menyedihkan sih ya bahwa ada yang curang gitu ya, dibikin apa seakan-akan dinosaurus udah tua gitu ya. Nah, ini kan dibilang tuh ada para sadar bahwa seorang menempelkan fosil dinosaurus dengan tulang berulang untuk membuat kerangka palsu yang utuh. Jadi ya ilmuwan juga ada yang curang ya. Nah, waktu di X-ray kelihatan begitu ya, beda warnanya, ada ditemukan ini salah. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dinosaurus itu kalau dipandang dari
kacamata yang berbeda atau persepsi berbeda atau worldview yang berbeda, cara melihatnya akan berbeda. Makanya saya tadi katakan posisi saya ini adalah yang earth creationist gitu. Jadi saya bicara dari posisi yang earth creationist. Oke. Karena apa? Karena fosil yang sama dilihat oleh orang punya worldview berbeda atau persepsi berbeda, maka hasilnya berbeda. Buat saya yang percaya penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka saya ketika di dinosaurus saya mengatakan bahwa ini adalah great evidence for creation. Bukti bahwa penciptaan, sedangkan orang yang percaya teori evolusi mengatakan bahwa ini adalah bukti evolusi. Ya. Jadi bisa dengan melihat fosil yang sama bisa menyimpulkan dua hal yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu video sebenarnya saya mau bisa bahas tapi cukup panjang ya, tapi saya nggak mau bahas gitu. Jadi fosil T-Rex itu kan tadi kan saya bilang ada dua pandangan kan. Satu mengatakan bahwa ini raptor pemakan bangkai, satu lagi pemburu. Nah itu mereka lihat fosil yang sama, lalu kemudian nafsirnya bisa berbeda. Ya, itu ada videonya sendiri khusus gitu. Tapi ya itu, karena mereka punya persepsi yang berbeda, akhirnya mereka bisa nyimpulin satu pemakan bangkai, satu pemburu, dua hal yang berbeda gitu sebenarnya. Oke, nah kita mulai dengan teori evolusi ya. Evolusi mengatakan bahwa dinosaurus itu hidup antara 245 sampai 66 juta tahun yang lalu atau ya. Jadi kira-kira sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Ya, dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia itu baru mulai berevolusi, ya, nah, sekitar mungkin 2 juta, mungkin bisa, itu paling lama lah, bisa lebih maju lagi ya. Jadi intinya adalah dinosaurus sama manusia itu nggak pernah ketemu. Ya, karena menurut teori evolusi, dinosaurus sudah punah 65 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia itu mulai berevolusi sekitar 2 juta tahun ya. Oke. Nah, kalau kita bisa melihat, jadi bisa dibedakan seperti ini. Evolusi itu mengatakan bahwa dinosaurus itu berevolusi dari reptil, lalu kemudian berevolusi menjadi burung. Sudah punah 65 juta tahun yang lalu dan tidak hidup bersama dengan manusia. Nah, sedangkan kita ini yang percaya, yang earth creationist percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dinosaurus itu hidup bersama dengan manusia, dan ada kemungkinan Adam itu menamakan dinosaurus, ada kemungkinan ya. Lalu kemudian dinosaurus itu masuk ke dalam Bahtera Anu juga. Nah, ini nanti kita menarik, kita bahas gitu ya. Muat nggak Pak sifat Bahtera Anu? Oke, ya, jadi dinosaurus itu karena adalah binatang darat, maka kita percaya bahwa dinosaurus itu diciptakan pada hari yang ke-6. Tadi sekali lagi, posisi yang creationist itu bahwa percaya bahwa satu hari itu 24 jam. Jadi diciptakan bersama-sama pada hari yang sama dengan manusia. Nah, berarti maka kalau diciptakan bersama-sama berarti mesti hidupnya bareng. Nah, kalau kita lihat di dalam saat kejadian 1 ayat 24 sampai 25, saya pakai dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia kata according to its kind itu nggak ada. Diciptakan sesuai dengan jenis masing-masing nggak ada. Kalau kita lihat di sini di dalam Alkitab ya, and the God said, let the earth bring forth living creature according to its kind, cattle and creeping things and beasts of the earth according to its kind. And it was so, and God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, ya, dan seterusnya. Jadi kata according to its kind itu muncul terus menerus. Kita di dalam bahasa Indonesia nggak ada, bahkan di TB2 frase itu mestinya nggak ada juga. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan ketika mencium itu berdasarkan jenisnya masing-masing. Ya, itu kata itu jelas di dalam Alkitab. Ya, jadi ada nggak sekarang kalau memang diciptakan pada hari yang ke-6 manusia dan hari dinosaurus, ada nggak bukti-bukti bahwa manusia dan dinosaurus hidup bersama-sama? Nah, Bapak sekalian, ini bukti yang kita bisa tonjolkan. Ada lukisan Ethnosaurus yang dilukis oleh penduduk Amerika di Grand Canyon. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri itu dilukis di dinding, ya. Lalu kemudian ditemukan dinosaurus yang mirip dengan ini, ya. Jadi logikanya begini, manusia itu tidak mungkin menggambar dinosaurus kalau dia nggak pernah lihat, ya. Kan nggak mungkin manusia menggambar suatu binatang khayalan lalu kemudian mirip persis dengan aslinya. Jadi kalau ada lukisan manusia yang mirip dengan dinosaurus, maka itu berarti bahwa manusia pernah melihat dinosaurus itu dan menggambarnya.
Nah, ini juga ada lukisan dinosaurus jenis sauropod. Sauropod itu dinosaurus yang berjalan dengan 4 kaki ya, leher panjang, kaki panjang, itu jenis sauropod. Itu di Natural Bridge National Park. Lalu juga ada di Peru, ini yang menarik, sering banyak lukisannya. Salah satunya lukisan Stegosaurus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini mirip ya. Ya, tokoh utama kita hari ini Stegosaurus. Ya, kenapa? Keunikannya ini loh. Dia punya apa? Bilah-bilah di sininya ya. Platnya ini loh, itu unik sekali ya. Ya, setahu saya nggak ada yang lain gitu, binatang lain yang punya plat yang seperti ini ya, setahu saya. Ya, jadi ini jenis Stegosaurus. Lalu juga yang menarik juga ada lukisan reptil laut yang namanya Plesiosaurus dilukis oleh suku Aborigin di Australia. Jadi ini kita bisa lihat di gambar itu bahwa ada salah satu penduduk yang dimakan lalu kemudian mereka berburu Plesiosaurus. Lalu juga ada di batu itu diukir oleh suku Inka ukiran mengenai Triceratops. Triceratops itu yang ini. Sorry Bapak, ini yang Triceratops ya. Oke. Dan Spinosaurus, Spinosaurus yang tadi ini. Ya, ini Spinosaurus. Ya. Itu dilukis oleh suku di Inka. Lalu ada juga Corythosaurus, ini juga dilukis oleh suku Inka. Dan ini yang menarik sebenarnya, dicoba dijinakan, dinaikin, ditunggangin ya. Itu menarik sekali nih, lukisan ukiran ini ya. Nah, ini juga menarik juga, di ukiran ditemukan di makam Bishop Bell di Inggris ya. Ya, jadi ini makam ini ya, antara 1410 sampai 1490 dari abad ke-15 ya, ditemukan 2 dinosaurus yang jenis sauropod yang model mungkin Diplodocus, sejenis Diplodocus lah. Itu yang lehernya lagi intertwine begini lah ya. Ditemukan tahun ya, ada di abad ke-15. Lalu juga ini yang menarik, lukis di candi di Kamboja ya, itu ada salah satu dindingnya. Oke, ya ini dindingnya ya, ditunjukin. Nah, ini ada beberapa ukiran, ada ukiran binatang-binatang di situ. Nah, salah satu ukirannya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ukiran dinosaurus apa, Bapak Ibu sekalian? Ya ini Bapak Ibu sekalian, tokoh utama kita. Ya, Bagus sekarang ini menarik banget gitu. Saya sampai kaget gitu. Karena ini yang lain ukiran. Berarti sebenarnya penduduknya pernah lihat gitu loh. Ada yang pernah komplain, enggak ini bukan apa Stegosaurus bukan katanya. Dia bilang buntutnya nggak mirip. Nah saya bilang masalahnya buntutnya mirip nggak mirip karena itu kan kecil. Ini kan paku-pakunya nggak bisa dipahat gitu loh. Jadi jangan lihat ininya, lihat platnya dong. Itu kan binatang yang ada plat di atas itu cuma Stegosaurus gitu. Ya, jadi dan anak-anak kecil ketika ditanya lukis ini ukiran apa, anak kecil langsung tahu ini Stegosaurus gitu atau mereka sebutnya dinosaurus gitu ya. Karena mereka anak kecil biasa lebih hafal ya. Nah, ini juga saya dapat di buku salah satu dia mengatakan bahwa ya ini benar ini apa ada sebuah gambar apa ukiran yang mirip dengan yang seperti Stegosaurus. Tapi dibilang ini cuma coincidence gitu. Cuma kebetulan. Saya bilang nggak mungkin lah kebetulan gitu loh. Ya, buat saya aneh gitu loh. Tiba-tiba diukir kemudian mirip ya. Ya itu mereka nggak mau ngakuin aja karena tadi problemnya adalah bahwa mereka punah 65 juta tahun yang lalu. Kalau mereka mau mengakui ini Stegosaurus, problem berarti adalah ada manusia pengukirnya ngelihat gitu dan diukir. Itu problemnya di situ. Nah, ini juga ada beberapa yang lain. Ini model Ankylosaurus. Ya, Bapak Ibu sekarang kalau lihat ya ini kan saya punya, ini kan warna-warni banget ya. Ya, tadi kan problemnya saya sudah dikasih tahu kan bahwa warna itu nggak bisa jelas gitu. Ya, jadi digambar di situ Ankylosaurus seperti ini. Jadi, by the way, forget it mengenai warna kulit, tapi bentuk mungkin kita masih bisa lebih percaya ya. Ini juga lagi, lalu ini juga ya ini tipe Ceratopsia dinosaurus ya. Cirinya dia ada model kayak Triceratops juga, dia ada ininya ya di sininya. Walaupun ini banyak variasi nanti.
Lalu ini Diplodocus atau Apatosaurus. Ya, lalu juga ini kayak Stegosaurus gitu ya. Lalu kemudian ini juga manusia menunggangnya ini yang namanya Triceratops. Ya, ini lagi ditunggangin juga ya. Lalu kemudian ini Allosaurus, ya manusia lagi mencoba melawan di Allosaurus. Ya, lalu juga ini ada sekali lagi Stegosaurus ada lagi. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini ada penampakan mengenai Plesiosaurus. Plesiosaurus itu adalah reptil laut yang hidup sejaman dengan dinosaurus. Dikatakan menurut teori evolusi tetap punah 65 juta tahun yang lalu. Nah, saya akan setel buat Bapak Ibu sekalian. For as long as mariners have sailed the oceans, they've brought home stories of a great sea serpent. Stories dismissed as fishermen's tales, told by cold, hungry men in alien waters far from dry land. But architect Neil Blythe was very close to home on the day, in June 1973, when he had the strangest encounter of his life. He was boating on Aries Inlet, not far from the Australian city of Melbourne. The day was fine, the swell moderate. Suddenly, he heard a hissing noise. And the surface of the water broke. Out of the water came this shape. Now it's out of the water here, probably just in that sort of movement, about what I perceive to be about 7 feet out of the water. And in that state, it stayed there about 3 seconds and then slowly went back down. It really wasn't a whale, because a whale sort of has flippers or a tail fin that's quite thin, and this was definitely round. The object came out the water in a pattern that came out and had the head turned back round, or we perceived to be a head. It was definitely round in cross-section, because with the strong afternoon light behind it, we could see it in profile. So it was difficult to tell colour, although we perceived it as being brown or black. The strange animal Blythe witnessed that day was like nothing he'd ever seen. But he did find its likeness later, in a book of creatures which should no longer exist. After our sighting, we decided we would try and check up. And reading some books, the closest explanation that we could find, considering the length of the object out of the water, was a plesiosaur. Plesiosaurs. Marine reptiles which once dominated these Australian waters. 100 million years ago, when dinosaurs ruled the Earth, plesiosaurs ruled the oceans. Dr. Arthur Cruikshank is a marine paleontologist who specializes in plesiosaurs. In the era before the sharks, these were the top predators of the oceans. Plesiosaur was a marine reptile, something like a very well streamlined turtle with a longer neck, with 4 flippers, one at each corner, and they were well adapted for life in the open ocean. Being a reptile, of course, it's an air breather, so it's got to come to the surface every now and again to draw breath. It also may have dived fairly deep, we don't know. They're found worldwide. They're particularly well known in Europe, North America, South America, the Antarctic now, even New Zealand, and of course in Australia. Is the Australian sea serpent a plesiosaur survivor? Neil Blythe's encounter happened near Melbourne, but all around the coast there have been a dozen sightings reported this century of a strange creature with a long neck. Yang dikatakan punah bersama dinosaurus 65 juta tahun lalu, ternyata dilihat gitu oleh beberapa orang di daerah di Australia.
Nah, Bapak sekalian, itu mengenai hal ini dan saya masuk sekarang, pertanyaannya adalah kenapa ada banyak fosil dinosaurus ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian percaya teori evolusi mengatakan bahwa dinosaurus itu kan eee eee, apa, kan evolusi itu kan terjadi karena penumpukan lapisan tanah penumpukan lapisan tanah penumpukan lapisan tanah gitu ya. Nah, ada yang jadi berpikir bahwa, oh ya ada binatang yang mati lalu tanahnya tumpuk lalu kemudian jadi fosil. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk menjadi fosil. Kenapa? Kalau dia mati, yang terjadi adalah binatang-binatang ini, ya misalkan ikan gitu ya, itu ngambang di atas, lalu kemudian dimakan oleh ikan-ikan yang lain, lalu hancur begitu loh. Ya, jadi tulang-tulangnya menyebar gitu loh. Jadi kemungkinan yang ada adalah gimana bisa terjadi fosil. Jadi contoh di sini ikannya lalu tiba-tiba terkubur, truk gitu loh, sama tanah. Lalu kemudian dia mati. Lalu kemudian ketika terjadi pembusukan di dalamnya semua terurai. Lalu kemudian mineral-mineral dari tanah itu masuk ke tulang-tulangnya. Lalu kemudian nanti tulang-tulangnya menjadi batu yang membatu. Jadi ini yang lebih mungkin daripada yang tadi. Ya. Nah, jadi terkubur, prinsipnya harus terkubur dengan cepat, satu. Yang kemudian juga lalu dengan terkubur dengan cepat berarti dia nggak sempat dimakan oleh binatang yang lain, tulang-tulangnya menyebar, ya lalu kemudian nanti terjadi proses demineralisasi. Nah, kita bisa lihat bahwa iya peristiwa ini benar. Kenapa? Karena ada fosil itu Ichthyosaurus sedang lahirin anaknya. Jadi lagi kalau Bapak Ibu lihat tanahnya di situ, itu lagi ngeden itu, lagi mau keluarin anaknya, terkubur. Ya, mati terkubur. Jadi ini peristiwa yang cepat. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ini kira-kira ini fosil apa nih? Ayo Bapak Ibu sekalian. Ini koelakan kayaknya, Pak. Hah? Ini koelakan kayaknya, Pak. Ikan purba yang sempat ada di Oh, Afrika Selatan tuh, iya. Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian. Ya betul Bapak Hans. Nah ini tuh lihat tuh depannya. Ikan lagi nelen ikan yang lain gitu loh. Ya. Jadi dia terkubur dengan cepat ya. Enggak ya. Dia lagi mau nelen tiba-tiba terkubur. Nah, itu yang ya itu sebabnya kenapa terjadi fosil. Jadi kami ini seorang-orang yang kreasionis itu percaya bahwa fosil itu sering banyak terbentuk itu karena banjir daripada Nuh. Ya tiba-tiba terkubur lalu kemudian ya nanti kemudian terjadi proses fosilisasi ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kan kita diajarin ya di sekolah bahwa fosil itu terbentuk jutaan tahun. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah benar fosil itu harus terbentuk jutaan tahun? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini fosil ditemukan fosil apa, Bapak Ibu sekalian? Fosil topi. Topi manusia abad masih inilah ya agak ya mungkin nggak tahu saya nggak tahu abad keberapa tapi bukan topi Romawi zaman dulu ya enggak ya ini jelas ini fosil topi ya nggak berulang lah lalu juga Bapak sekalian ini juga menarik ya bahkan ada penemuan ini masih ada dagingnya dinosaurus. Nah Bapak saya bisa lihat nih ya. Lalu juga ada satu ya, T-Rex, tulang T-Rex dipotong, di dalamnya itu masih ada sel darah merah. Sampai penelitinya ini ya Dr. Schweitzer yang ahli evolusi sampai bertanya, gimana mungkin bisa ada sel darah merah untuk makhluk yang sudah punah 65 juta tahun yang lalu? Ya. Nah, buat mereka ini jadi pertanyaan. Buat kami nggak ada masalah, sel darah merah itu masih bisa bertahan karena memang usianya nggak selama itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini juga bisa dilihat ya, ini sudah ya ini busi ya, jadi fosil. Lalu Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat ini handphone zaman dulu, Nokia, itu jadi fosil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menunjukkan bahwa karena dinosaurus itu betul kita temukan dalam fosil, itu bukan berarti dinosaurus itu setua itu. Ya, enggak. Ya. Karena proses fosilisasi itu ternyata kita bisa lihat ratusan tahun sebenarnya bisa terjadi ya, nggak terlalu lama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini yang Nodrosaurus ya. Ini ditemukan, nah ini Bapak Ibu sekalian masih ada kulitnya. Ini mereka sebutnya mumi dinosaurus gitu ya. Nah, itu masih jelas gitu. Ya ini masih ada kulitnya gitu ya, nggak tulang doang gitu loh. Nah, bisa dilihat. Oke.
Oh ini saya ada satu, bahkan ada yang ditemukan kolagennya, saya lupa masukin. Kolagen tahu ya, bagus sekali. Ada yang ditemukan kolagennya. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa sebenarnya it's okay buat kami percaya bahwa dinosaurus itu tidak punah 65 juta tahun yang lalu, hidup bersama dengan manusia, buktinya ada, dan fosil itu tidak membuktikan bahwa dinosaurus itu usianya jutaan tahun tua, tapi enggak, karena fosil itu bisa terbentuk dengan cepat. Nah, kami percaya bahwa banyak fosil-fosil itu justru terbentuk pada banjir Nuh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah banjir Nuh itu bersifat global atau lokal? Ini juga akan jadi debat juga di dalam dunia teologi ya. Nah, kami itu percaya bahwa banjir Nuh itu bersifat global. Kenapa? Karena itu ada di Hawaii, ada di China, ada di Meksiko, ada bangsa Yahudi, ada bangsa Babylon juga gitu loh. Nah, kalau banjir itu hanya bersifat lokal, maka mestinya cuma orang lokal doang yang tahu. Ya, cerita loh banjir Nuh itu jadi legenda lokal. Contoh Bapak Ibu sekalian, legenda Sakuriang itu nggak bakal ditemukan di Amerika gitu loh. Nggak bakal ditemukan di Cina karena itu lokal. Tapi sedangkan kisah banjir Nuh ini bersifat global. Makanya kami percaya bahwa banjir ini bersifat global. Nah, ini ada satu video saya pikir cukup panjang. Saya nggak tahu apakah perlu diputar nggak. Karena ini cukup panjang sih. Bisa skip aja ya videonya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah kita bisa lihat ini tulisan mengenai kapal besar, boat itu kita bisa lihat itu terdiri dari ada kapal dengan 8 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan apa? Nuh, istrinya, lalu Sem, Ham, Yafet, dan istri masing-masing. Kan 8 tuh. Ya. Jadi ini di dalam Chinese dan piktograf kan ya. Mereka gambarin ini ya Bahtera Nuh. Lalu juga kami juga percaya bahwa kan Tuhan janji di dalam Kejadian 9:8-7 bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Banjir itu seperti ini tidak akan terulang lagi kan. Ya. Nah, kalau memang terulang lagi, kalau memang itu banjirnya bersifat lokal, berarti Tuhan ingkar janji dong. Karena apa? Karena sekarang kan banyak banjir lokal. Ya, tapi kalau banjirnya global, itu Tuhan masih tetap menetapkan pasti mempertahankan janjinya, nggak pernah ada banjir bersifat global lagi. Oke. Lalu juga sebenarnya lebih mudah kalau banjirnya cuma bersifat lokal, Tuhan suruh Nuh aja, suruh pindah aja gitu loh. Ya, suruh pindah aja, migrasi kan lebih gampang daripada bangun bahtera kan. Ya. Lalu juga ya binatang darat sama burung itu kan lebih mudah migrasi daripada tinggal 1 tahun di dalam bahtera, sebenarnya itu jauh lebih ruwet. Ya. Dan kalau kita baca Kejadian 7 ayat 4, 19-20, 18-21, 2 Petrus 3 ayat 6, itu bicara langsung konteksnya kelihatan kok banjirnya bersifat global. Nah, kalau banjirnya bersifat global, ya kan, berarti binatang-binatang masuk dalam bahtera. Pertanyaannya ada dinosaurus kan gede-gede. Bagus sekali, ini salah satu dinosaurus yang besar, Brachiosaurus. Ya, mana muat gitu pertanyaannya kan, nggak mungkin gitu. Nah, Bapak sekalian, saya mau tunjukkan seberapa besar bahtera Nuh. Ya. Jadi, apakah dinosaurus bisa masuk bahtera atau enggak? Itu ada 2 hal yang menentukan. Pertama, ukuran dari bahtera harus besar. Yang kedua, berapa banyak spesies dari dinosaurusnya. Kalau spesiesnya banyak, ukurannya gede, tetap nggak muat kan? Ya. Nah, kita lihat sekarang ukurannya dulu. Nah, Bapak sekalian, saya pergi waktu itu sengaja spesial ke tempat ini di Kentucky, namanya Ark Encounter. Mereka membangun sebuah tempat museum ya berbentuk bahtera Nuh ukuran aslinya. Nah, saya pergi sama pendeta Freilai. Saya khusus sengaja pergi ke sini karena saya mau ngajak anak-anak saya biar mereka bisa lihat seberapa besar. Nah, Bapak sekalian, jadi kami itu nggak bisa langsung ke lokasi, itu biasa kami harus parkir mobil, terus kemudian untuk ke lokasi itu kami harus naik bus. Nah, Bapak sekalian bisa lihat ya, ini saya kasih tunjuk videonya, Bapak bisa lihat berapa besar ukuran bahtera Nuh.
Ya, kita menggambarkan bahwa baterai ini terdiri dari 3 lantai. Nah, ini figur manusianya sesuai dengan ukuran kita ya, Pak. Ukuran kita. Nah, ini bagian luar ya. Kan ini atraksi ya, mereka bikin cantik itu supaya anak-anak tertarik itu, nggak bosen gitu. Mereka di bagian luar mereka kasih gitu, apa. Ini ya. Atraksi di luar. Nah, ini tempat makannya. Eh, di luar juga, khususnya di luar. Kalau ke sini memang mau apa harus makan di sini, kecuali bawa makanan. Itu bisa dilihat ya kalau dari posisi itu ke depan seperti apa. Bandingkan sama ukuran manusia ya, baterainya bisa dilihat. Bagus sekalian. Jadi kalau berdasarkan perhitungan kita hitung ya, panjangnya itu kan 300 kubik ya. Itu kalau dikali, saya ambil ukuran yang paling kecil, 1 kubiknya 45 cm, maka panjangnya 135 meter. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lari 100 meter di situ ya, dari ujung ke ujung ya, bisa bikin lomba lari. Lalu tingginya itu lebarnya 22,5 meter. Ya, lalu tingginya 13,5 meter, tapi ini kan tinggi itu dibagi jadi 3 lantai. Jadi tinggi per lantainya itu 4,5 meter. Ya, tinggi sekali Bapak Ibu sekalian ceilingnya. Lalu jadi kalau dihitung luas areanya itu adalah ya udah panjang kali lebar lalu dikali dengan 3, ya kan, sesuai ini. Jadi luas area itu 9.112,4 meter persegi. Besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ini 20 kali lapangan basket ini. Ya. Nah, lalu gimana dengan binatang-binatangnya? Ini ya beberapa binatang-binatang itu di kerangkeng. Nah, ini jenis dinosaurusnya juga di kerangkeng. Ini Triceratops, nah ini Stegosaurus Bapak Ibu sekalian di kerangkeng gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mengatakan bahwa waduh ini nggak mungkin dinosaurusnya masuk, nanti keberatan dong. Enggak Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan ukuran cukup ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, itu perbandingan dengan ini sebenarnya satu genus ya, satu genus itu bisa saling mengawinkan sebenarnya, kadang bisa punya anak ya. Ya, lalu juga ini sama nih, Borearopelta sama Nodosaurus sama Ankylosaurus ini satu genus sebenarnya ya. Jadi satu jenis kalau kita kategorikan di dalam uh, klasifikasi zaman Nuh ya, atau itu. Jadi Bapak bisa lihat ini sebenarnya ada 1, 2 ya, Heterosaurus segala macam ya. Kira-kira ada 60 jenis ya. Ya. Lalu selain itu Bapak perlu tahu juga ada dinosaurus yang kecil ya. Ini ukurannya segede kucing ya. Ya, ada Saltopus, Echinosaurus, ada Lesosaurus ya. Nah, Bapak sekalian, yang kita tahu kan dinosaurus gede-gede.
Kenapa? Dinosaurus itu kan reptil. Reptil itu beda dengan mamalia. Reptil itu dia terus membesar, makin tua makin besar. Ya, kita tahu lah buaya makin tua makin besar. Karena di kelenjar hipofisisnya itu dia nggak berhenti. Lain dengan mamalia, lain dengan kita gitu ya. Kalau mamalia itu sampai ukuran tertentu stop, dia nggak terus nambah. Nah, dinosaurus jadi dinosaurus yang ukuran gede-gede itu adalah dinosaurus yang tua sebenarnya. Nah, sedangkan kita tahu tujuan Tuhan memasukkan binatang-binatang itu ke dalam Bahtera-Nu itu supaya mereka bisa beranak cucu lagi. Nah, kalau logikanya adalah kalau mau beranak cucu lagi, maka pilihlah yang muda-muda, jangan kakek nenek yang sudah tidak bisa punya anak lagi, yang sudah mandul. Ya, jadi logikanya adalah yang dimasukin adalah dinosaurus yang ukurannya yang masih muda, yang ukurannya masih kecil. Ya, seukuran gajah cukup, seukuran jerapah cukup, nggak perlu yang sampai puluhan meter gitu ya, nggak perlu sebenarnya, karena goalnya itu kan adalah untuk memelihara hidupnya. Ya, jadi cukup sebenarnya kalau dihitung dengan 60 jenis, ya itu atau saya udah hitung kira-kira family mungkin ya kira-kira mungkin seperti itulah ya, muat kok sebenarnya. Ya. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa telur dinosaurus yang sebesar itu cuma seukuran seperti ini gitu. Jadi ketika dia berukuran yang besar-besar ya, ketika dia berukuran sebesar gajah, ya is okay, masuk kok. Gajah pasti bisa masuk ya. Itu karena katanya dia dilihat ukurannya, baterainya besar sekali, jadi cukup sebenarnya. Oke. Nah, lalu Bapak sekalian, kalau dinosaurus masuk ke Bahtera-Nu, mestinya masih ada dong. Nah, itu. Problemnya adalah berarti kan harus keluar dari Bahtera-Nu. Kalau keluar dari Bahtera-Nu berarti mestinya ada bukti-buktinya dong. Nah, bagus kan tadi saya sudah tunjukkan beberapa bukti, misalkan makam Bishop Bell itu dinosaurus masih ada sampai abad 15 dan bisa diukir. Nah, bagus sekarang ini yang menarik ya. Di suku Mokel di sebuah suku di Afrika ini ya menemukan yang namanya Mokelembembe ya. Suku Pygmy ya. Dia ini memburu Mokelembembe ya. Nah, ketika mereka, nah ini bahkan ada jejak kakinya, Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat jejak kaki ini salah satu jenis jejak kaki dari Ornithopops, dinosaurus dengan tipe Ornithopops. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya gambarnya ya, lebih mirip ke Ornithopops daripada yang lain-lain. Ya, jadi ini bahkan jejak kakinya masih ada. Ya. Dan ketika suku ini ditunjukin gambar dinosaurus, dia bilang, iya ini dinosaurus, tapi mereka sebutnya Mokolembembe. Ya, jadi masih ada dinosaurus di pedalaman, ya hutan pedalaman, hutan perawan yang nggak pernah disentuh sama manusia. Mereka itu temukan. Ya. Lalu juga ada lukisan Banyip oleh suku Aborigin, ya ini ditulis tahun 1845. Ya, ini adalah Banyip itu adalah dinosaurus Edmontosaurus, ya. Nah, ini bukan buaya, Bapak Ibu sekalian, karena buaya itu kakinya itu di samping, sedangkan dinosaurus itu kakinya itu menopang tubuhnya. Jadi ini jelas bukan buaya. Ini adalah jenis dinosaurus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat sebenarnya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dinosaurus itu masih tetap hidup setelah keluar dari Bahtera-Nu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau dinosaurus masih hidup, kenapa kita nggak pernah tulis dinosaurus? Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kata dinosaurus itu diciptakan pada tahun 1841. Sedangkan kalau kita mau bicara mengenai Alkitab, bahasa Inggris terjemahan KJV tahun 1611, berarti ada 230 tahun bedanya. Ya jelas tidak pernah ada kata dinosaurus di dalam Alkitab. Di Bapak Ibu cari juga nggak ada. Tapi, apakah ada binatang di dalam Alkitab yang mungkin adalah dinosaurus? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada behemoth. Ya, behemoth itu dalam bahasa Ibrani, ya. Ini kalau kita lihat ciri-cirinya dari Ayub pasal 40 ayat 10 sampai 19, itu dia makan rumput, dibilang ekornya seperti pohon ara, lalu tulangnya seperti tubes of bronze ya. Jadi bronze itu kan apa ya?
tembaga atau apa ya, itu yang ini ya. Nah, salah satu ciri yang menarik itu yang kita bisa melihat bahwa ini kemungkinan ada dinosaurus itu ada tadi, ekornya itu seperti pohon aras, ya. Jadi dulu orang menafsirkan itu, ini behemoth itu kalau nggak gajah kuda Nil. Nah, cuma problemnya adalah gajah dan kuda Nil ekornya kecil, kita tahu. Sedangkan dikatakan ini ekornya seperti pohon alas dan kita tahu pohon alas itu bisa mencapai tinggi 35 meter dan diameternya itu trunksnya itu bisa sampai 12 sampai 14 meter. Jadi ini jelas nggak mungkin binatang ini nggak mungkin gajah maupun kuda Nil yang memang kaki-kakinya besar, ya. Nah, kalau Bapak bisa bandingkan gajah itu ekornya kecil, memang kakinya besar, tapi ekornya kecil. Nah, kalau kita mau lihat yang paling mungkin ya binatang yang ekornya seperti pohon aras itu cuma dinosaurus Bapak sekalian. Ya. Bahkan ini yang menarik Bible Books, kalau masuk ke dalam Ayub ini, kata behemoth, ya itu ditulis tuh, perhaps an extinct dinosaurs. Itu yang menarik gitu. Jadi Bible Books yang mengatakan ini kemungkinan dinosaurus yang sudah punah. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat ya, dinosaurus itu kan banyak ya. Ada kemungkinan bahwa ini adalah dinosaurus yang namanya Brachiosaurus. Bapak sekalian, ini yang besar ya. Saya akan tunjukkan kira-kira seperti It's a dinosaur. You did it. You crazy son of a bitch, you did. Look at this tear up the rule book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-bodied creature. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus. dinosaurus ya. Jadi kan Ayub komplain tuh sama Tuhan. Lalu kemudian Tuhan tunjukin beberapa binatang kan. Salah satunya adalah behemoth. Nah, habis dengar begitu kan Ayub langsung tertutup, iya Tuhan, aku ngerti, aku apa nggak nggak seperti engkau gitu ya. Ya jadi setelah diperlihatkan kebesaran Tuhan melalui binatang-binatang yang ada, akhirnya kemudian Ayub ya nggak komplain lagi gitu. Oke. Nah, Bapak sekalian, pertanyaannya adalah kenapa sekarang kita nggak pernah lihat ya? Ya itu atau kita bisa ngomong bisa dibilang punah lah ya. Ya. Kenapa punah? Nah, ada banyak teori. Teori ini teori dari orang evolusionis ya. Pertama, mamalia yang ngambil alih ya. Ya, jadi ini mereka disingkirkan. Atau ada juga yang mamalia yang makan telur dinosaurus. Ya. Lalu ada juga yang makan dinosaurus itu mati kelaparan. Lalu juga ini yang menarik, ini yang paling banyak nih, itu ada meteor besar jatuh menghantam bumi, lalu kemudian menyebabkan kemudian bumi tertutup dengan debu-debu gitu ya, lalu kemudian dinosaurusnya pada mati. Tapi yang dipertanyakan adalah kenapa dinosaurus mati tapi mamalia masih hidup gitu, itu yang masalahnya yang dipertanyakan. Tapi ini teori yang paling umum. Ya, ada juga mengatakan kegiatan gunung api meletus ya. Lalu juga ada yang mengatakan perubahan iklim. Habis itu terjadi ada perubahan iklim ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau ditanya ke saya kenapa dinosaurus punah, saya nggak tahu karena kita nggak ngomong hal tersebut. Tapi yang kita bisa simpulkan satu pertama ya, dinosaurus itu diciptakan pada hari ke-6. Lalu ketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi adalah dinosaurus membunuh dinosaurus yang lain, ya terjadi kekeosan. Lalu ada banjir Nuh yang menyebabkan kemudian binatang-binatang ini, dinosaurus ini kemudian terkubur menjadi fosil. Ya. Lalu kemudian ketika mereka keluar dari Bahtera Nuh, lalu populasinya itu berkurang.
Ya, bahkan sampai sekarang kita nggak nemukan lagi ya. Ya. Lalu kisah itu diceritakan turun temurun ya. Kita bisa lihat gambar di bawah itu ya, seorang tua cerita ke anaknya sudah cerita lagi, kemudian dicerita lagi, lalu kemudian bahkan jadi jadi cerita legenda mengenai naga gitu ya. Ya. Tapi yang terjadi adalah jumlahnya berkurang ya sampai kita nggak menemukan lagi. Lalu tahun 1800-an ditemukan fosilnya, ya, dan itu kemudian jadi booming. Oke. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, saya cukup buat presentasi mungkin buat mau tanya jawab silakan Bapak Ibu sekalian.